Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas mata kuliah Filsafat Umum kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Egidya Safitri Dewiani, Muhafidzoh, dan Muhammad Fani Saifullah memilih untuk mereview konsep keadilan dalam pandangan John Rawls, yang dimana paling populer dalam teorinya tentang keadilan dalam dunia etika kontemporer. Dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice, konsep keadilan dalam pandangan Rawls ini bermuara pada keadilannya Immanuel Kant. Konsep John Rawls ini mix antara liberalisme, teori kontrak sosial, utilitarianisme, dan intuisionisme. Disebutnya sebagai reflective equilibrium. Menurutnya bahwa untuk memiliki struktur aturan yang adil adalah berangkat dari hak, bukan berangkat dari manfaat. Berbicara mengenai konsep keadilan John Rawls, orang pertama yang melahirkan teori kontrak sosial yaitu Epicurus, bahwa adil atau tidak adil tidak ada rumus pastinya. Yang ada itu hanya kesepakatan. Jadi, adil atau tidak adil itu tergantung kesepakatan. Contoh produknya itu seperti kesepakatan negara atau hukum. John Rawls ini yang merupakan seorang liberal sosialis, gagasannya mengenai keadilan mengkritik paham utilitarianisme dan mencoba mengkonstruksi teori kontrak sosial. Kritik terhadap paham utilitarianisme yang mengajarkan bahwa benar dan salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Kemudian menurut John Rawls ini, utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat daripada hak. Dalam bukunya ini yang berjudul Theory of Justice, Rawls selalu menekankan untuk membantu orang yang paling tidak beruntung untuk mendapatkan keadilan, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, pendidikan, dan sosial, di mana itu semua merupakan khas dari teori inovatif kategorisme Immanuel Kant dan menjadi hukum moral. Keadilan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap individu. Dengan begitu, naluri manusia menginginkannya, atau jika melihat ketidakadilan, mereka akan berontak tanpa syarat. Keadilan adalah sesuatu yang baik, maka dengan sendirinya akan mewajibkan keadilan berlaku pada dirinya atau orang lain tanpa syarat, dan begitu saja. Kemudian ada 3 prinsip keadilan menurut Rawls. Yang pertama itu equilibrium, atau setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Yang kedua yaitu equal opportunity, atau yang dalam intinya yaitu kesamaan kesempatan. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga yaitu equal distribution, atau distribusi yang setara. Ini biasa disebut juga prinsip perbedaan, yaitu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Sebagai seorang liberal sosialis, di satu sisi ia mementingkan terjaminnya kesetaraan, kebebasan, dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun di sisi lain, ia memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung dan menganjurkan untuk menyelamatkan orang-orang tidak beruntung untuk mendekat pada kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian, bisa dimengerti mengapa John Rawls memiliki 2 prinsip besar mengenai keadilan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fani Saifullah. Ketika masyarakat tadi telah meningkatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar, maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, di mana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua, bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan dan hak politik, seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik dalam hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpikir, serta kebebasan lainnya yang dikonsepkan dalam rule of law. Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama, karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama.
Akan tetapi, distribusi pendapatan dan kesejahteraan dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan dan pada saat yang bersamaan, kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di otoritas dapat diakses oleh semua. Maksudnya adalah distribusi akan pendapatan dan kesejahteraan tidak dilakukan secara sama, tetapi berdasarkan pada ketidakberuntungan individu. Artinya, jika individu tersebut berada pada posisi yang lebih tidak beruntung, baik secara natural seperti cacat fisik bawaan sejak lahir, buta atau tuli, ataupun karena sosial seperti miskin, maka mereka mendapat keuntungan yang lebih dan hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses terhadap posisi tersebut terbuka bagi untuk semua. Hal ini berarti bahwa kesetaraan atas kebebasan disyaratkan pada prinsip yang pertama, tidak dapat dibenarkan dengan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta hierarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut, yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya, Rawls berpendapat bahwa the intimately equality that are not benefit of all. Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip Rawls tersebut. Pertama, hak-hak kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam struktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama atau major institution of society. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar diterapkan pada semua individu secara sama. Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah karena adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua, ketika berbicara mengenai individu, maka individu yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan, atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar, dan berbicara mengenai ekspektasi akan berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya. Adanya perubahan terhadap menaikkan masa depan individu yang direpresentasikan pada suatu posisi berarti akan menaikkan atau menurunkan masa depan representasi individu dari posisi-posisi lainnya. Oleh karena itu, prinsip kedua Rawls ini harus diterapkan pada bentuk-bentuk institusional dan memiliki pengaturan terhadap tatanan institusional dasar tersebut, guna mengatur distribusi keuntungan terhadap orang yang membutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki. Dimaksud di mana kebebasan dan hak politik sini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls, terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama Perang Dunia Kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan yang lebih daripada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan, karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.